Thank you sekali lagi, thank you Krisna untuk presentnya. Nah teman-teman, kita untuk teman-teman yang baru datang, tadi aku udah sempat kasih tahu mengenai flow-nya. Jadi habis Krisna aku akan present dulu, jadi belum ada praktek dulu, kira-kira 45 menit sampai 1 jam. Feel free teman-teman kalau mau tanya silakan tanya ya. Materi ini materi yang saya lagi campaign-kan ya, yang kemarin Light is Easy udah hampir 4 tahun. Nah, flow ini sebenarnya adalah materi mengenai basic lighting juga. Tapi dengan framework yang harusnya lebih mudah dipahami gitu. Jadi yang Light is Easy lebih udah simple tapi banyak orang yang kasih masukan karena saya minta masukan juga ke mereka. Ini masih bisa lagi nggak disimplified itu. Nah, si framework ini yang saya buat namanya flow. Ini lebih kepada cara kita bekerja, workflow gitu. Kemudian pola pikir. Jadi lighting ini teman-teman ya, lighting ini menurutku adalah cara kita men-solving satu problem gitu. Jadi nggak ada yang kaku gitu. Jadi jangan dipikir kayak matematik gitu. Jadi terlalu sulit kalau di matematikin. Nah, flow itu apa sih? Ya, flow itu satu framework yang berangkat dari problem yang kaitannya sama mindset sih. Jadi ini semuanya pengalaman pribadi nih teman-teman nih. Ya karena semua orang termasuk saya start dari available light. Ya. Kemudian ketika kita mulai motret pakai artificial light, kalau zaman saya dulu saya mulai pakai artificial light di tahun 2011, itu continuous light kan mahal. Ya mungkin teman-teman tahu lah ya, semahal apa continuous light dulu. Udah gitu bentuknya kayak lampu neon gitu zaman dulu. Ya jadi udah mahal, bentuknya juga nggak enak. Tapi ya hanya ada itu gitu. Jadi kita berangkat langsung dari available light langsung ke artificial light yang flash ya. Jadi dulu ada merek-merek kayak Golden Eagle ya Chris ya, itu terkenal banget zaman dulu. Dulu saya beli itu satu set gitu. Tapi sebelum beli, sesudah beli malah ya, baru saya ke studio untuk motret tuh. Kayak gimana sih caranya? Jadi mau belajar di studio nih ceritanya. Kesulitannya selalu kayak gitu. Begitu kita motret pakai flash, kita give up gitu loh. Pusing loh. Kok nggak seperti yang di YouTube ya tutorial ya, taruh 45 derajat, power segini gitu. Begitu di foto keterangan, kegelapan, shape-nya nggak dapet. Apalagi begitu kita dapetin satu case-case yang lumayan sulit gitu. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita minta asisten studio kan selalu gitu ya. Asisten studio biasanya apalan, karena dia udah tahu tempatnya kan ya, tahu wilayahnya. Dia mendireksi fotografernya. Oh, kalau biasanya sih di setting f8 nih, ISO 100, speed segini. Cobain ya, terus dia setting powernya. Begitu di foto jadi. Tapi kita belajar lighting bukan untuk itu, karena itu hanya satu case. Dan kalau kita cuma bisanya itu, ya udah itu terus gitu loh, motretnya. Nanti ketika kita dapat case fotonya di outdoor, dapat sunset, sunrise, kita bingung mau mulai dari mana. Nah, kesulitan problem-problem itu yang bikin aku pikir si workflow itu, framework flow ini akan ngebantu kita. Nah, flow ini singkatan nih teman-teman. F ini find, L itu look, O-nya observe, W-nya works. Ya, jadi flow ini bukan metode tapi cara kita berpikir aja. Cara kita berpikir ya, supaya lighting itu menjadi simple gitu. Menjadi simple teman-teman. Ya. Bukan cuma step by step ya, karena stepnya nanti ketika kita udah bisa, kita bisa skip beberapa hal gitu. Selalu kita bisa skip yang kita udah paham ya. Nah, kita akan bahas nih satu-satu nih, 4 hal ini. Harapannya apa? Kerangka berpikir ini bakal bikin kita lebih mudah solving problem ketika kita motret. Motret ya, boleh pakai available light, boleh pakai artificial light ya, yang bentuknya continuous ataupun flash. Tapi terutama untuk teman-teman yang ke continuous sama flash lah, karena lebih susah kan daripada available.